Hai guys, film yang didasarkan pada kisah nyata berjudul Di Ambang Kematian tahun 2023. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Berlatarkan di Sidoarjo tahun 2001. Nadia ndulang ibunya yang sedang sakit. Satu pesannya yaitu nurut sama bapak. Tiba-tiba ibu muntah air kehidupan. Pertolongan pertama diberikan, namun bapak lebih memilih ke gudang. Perayaan tahun baru dimulai. Nadia dan Yoga hanya bisa merenung iri dengan teman-temannya yang ibunya sehat. Sebuah keajaiban karena ternyata ibu benar-benar sehat. Mereka makan bareng merayakannya. Disinilah ibu jalan ke dapur. Bu, tolong isiin air tekonya. Film pun dimulai. 3 bulan kemudian, usaha toko sembakonya bapak gacor parah. Rumah pun direnovasi. Namun tidak dengan Yoga. Ia merasa aneh dengan aturan-aturan bapak. Mas Yoga kan tahu bapak nggak suka kita tanyain itu. Keluarlah kalajengking yang membuat Yoga takut. Padahal nggak ada apa-apa. Malam hari mereka makan bersama. Yoga yang masih merasa kehilangan menyalahkan bapak atas tumbangnya ibu. Pasti gara-gara aturan bapak juga. Ibu jadi nggak bahagia sampai bunuh diri. Ketika tidur, Yoga mendengar suara ibu. Ia pun ngecek keluar, beneran ibu ada di sini. Itu hanya halu. Pindah ke bapak yang ngambil gelati. Ia ngecek ke kamar Nadia yang nyatanya tidur di kamar Yoga. Bapak lanjut membawa kambing hitam ke gudang. Semua ini disaksikan langsung oleh Yoga. 9 tahun kemudian, gentian Yoga yang sakit. Diceritakan akhir-akhir ini Yoga sering menyendiri. Aku tahu rahasia bapak. Malam hari, setelah bapak ngecek ke kamar Nadia, ia dan Yoga nyusulin ke gudang menyaksikan adegan yang dilakukan. Semua selesai, kepala kambing dikubur di belakang rumah. Nadia yang gak kuat pun memergokinya. Begitupun Yoga yang mau meringkus gudang. Bapak yang harusnya mati. Bapak yang harusnya mati. Scene flashback ketika bapak nggak kuat hidup miskin, sehingga melakukan pesugihan kepala kambing. Seiring berjalannya waktu, nyawa jadi taruhan. Kesepakatan udah dibuat, Mas. Mas, biar aku yang pergi. Yoga terlanjur emosi sehingga merusak peralatan ritual. Maafin anak saya, maafin anak saya. Ia ngajakin Nadia pergi, namun terkepung setan. Pembelajaran TIK digunakan Nadia untuk mencari jalan keluar. Namun, akibatnya Nadia jadi bahan ejekan. Listrik di rumah Nadia mati tanpa sebab. Sampai malam pun Nadia gelap-gelapan. Karena sendirian di rumah, Nadia numpang di rumah tetangga. Tetangga ini senang karena selalu diberi daging kambing oleh bapak. Makanya nih, anak-anak ibu sehat, sekel-sekel semua. Nggak lama, Yoga pulang. Ia mendengar suara minta tolong dari Nadia. Inilah dia. Berbagai setan pun mendatangi Yoga dengan segala gangguan-gangguannya. Beruntung Nadia asli datang. Datang juga bapak yang siap dengan ritual kambing. Harapannya dapat menggantikan nyawa manusia yang diminta. Kali ini Nadia nurut.
Bersama-sama dengan Yoga, mereka membantu mengubur, memotong, bahkan sampai membagikannya ke warga. 6 bulan kemudian diawali Yoga dan Nadia yang masih positive thinking. Kita udah ikutin permintaan terakhir ibu. Jadi aku yakin kalau kita bakal baik-baik aja. Malam tahun baru dirayakan di rumah saja. Sejenak Yoga masuk ngambil jaket. Tentu saja ini pilihan salah. Kembang api bermunculan, namun Yoga nggak kunjung kembali, sehingga Nadia nyusulin. Ia malah menyaksikan langsung yang dialami Yoga. Pertolongan pertama pun sia-sia. Pemakaman dilakukan oleh orang-orang bayaran. Warga tidak boleh ikut campur, termasuk Nadia. Setelah kejadian ini, sekali lagi toko sembakonya Bapak gacor parah. Pindah ke Nadia yang praktek belah kata. Tiba-tiba lanjut, Nadia ke perpustakaan minum obat penenang. Hal ini diketahui pustakawan bernama Nabastala. Ia tahu jika Nadia sedang memendam masalah. Saran darinya, sebaiknya Nadia curhat melalui buku. Buku nggak akan pernah sekalipun menghakimi cerita-ceritaku. Mau memulai, Nadia mendengar suara memanggilnya. Nyatanya, si setan sedang memakan jenazah Yoga. Mulai hari ini, Nadia memiliki luka tanda akan dijadikan tumbal selanjutnya. Sekarang kamu siap-siap ya. Siap-siap. Mobil dipacu dari jalanan mulus siang hari menuju jalanan setapak malam hari. Nadia panik melihat nenek ngikut terus. Ia ditinggal sendiri oleh bapak sehingga memutuskan menembus hutan. Nadia terus diteror setan-setan, entah apa tujuannya. Puncaknya, Nadia terkepung. Bangun-bangun, ia sudah ada di rumah dukun yang memberikan pesugihan. Nadia menemukan foto orang yang sama-sama memiliki pesugihan seperti bapak. Tanda hitam menunjukkan bapak melanggar perjanjian dengan meminta lebih. Sumpah saya nggak tahu kalau syaratnya berubah jadi nyawa manusia. Itu ujian buat kamu, Suyatmo. Sampai rumah, bapak menghancurkan semua alat pesugihannya. Toko dijual dan sebagian hasilnya diwakafkan. Malam hari, Nadia bereaksi. Paginya, perjalanan mencari orang pintar dimulai. Meskipun banyak orang pintar tersebut malah mengusir, Nadia dan bapak nggak nyerah. Tahun 2021, mereka menemui Mbak Unjuk. Seolah tahu apa yang diinginkan bapak, Mbak Unjuk mengatakan jika semua yang dilakukan bapak sia-sia. Perjanjian yang dilakukan bapak telah mengantar si setan menembus dimensinya dengan jaminan nyawa setiap 10 tahun. 2022, Gusti. Tidak ada jalan keluar. Nadia sudah ikhlas. Setidaknya ia tahu jika bapak sudah berusaha memperbaiki semuanya. Mereka pun kembali pulang. Hari berikutnya, Nadia menemui Nabastala. Ia berterima kasih karena diajarkan menumpahkan pikiran dengan tulisan. Bahkan Nadia memberikan catatan tersebut kepadanya. Detik-detik menjelang tahun baru, Nadia sudah siap. Satu permintaan terakhirnya, yaitu bapak nggak boleh melihat prosesnya. Tepat jam 00, setan berwujud kepala kambing benar-benar menjemputnya. Bapak pun hanya bisa menyaksikan sambil nangis.
Di hari yang sama, Nabastala membaca catatan Nadia. Ia juga berziarah ke makamnya. Kita akan dikembalikan ke rumah bapak yang saat ini sebatang kara dengan segala kehaluannya. Tiba-tiba ada yang lewat. Gudang membuka memperlihatkan kehaluan ibu, Nadia, dan Yoga. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 6,5 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 8,0. Apakah pantas? Menurut saya, ya. Mengapa? Tahu sendiri dong jawabannya. Sampai di sini rangkum film Di Ambang Kematian tahun 2023 dan see you next video.